kami yang di surga, kembali pagi ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami pagi ini dengan sukacita supaya kami bisa mengerti, memahami firman-Mu. Buka mata hati, mulut, bibir, telinga kami, agar firman-Mu dapat hidup di dalam kami dan kami dapat menjadi anak-anak terang yang menjadi pelaku-pelaku firman. Karena Allah adalah terang, wajiblah kami dan patut untuk mendengarkan firman-Mu, mengerti, memahami dan melakukannya. Biar kami dapat berjalan di dalam terang-Mu setiap saat, karena firman-Mu akan selalu menerangi kami dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut pagi ini firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus mengurapi firman-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-46 dan ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-13 dengan perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, yang berbunyi demikian. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Kemudian Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga dengan ayat yang ke-30 dengan perikop baru perumpamaan tentang talenta. Terdapat juga di Injil Lukas pasal 19 ayat 12 hingga 27 yang berbunyi demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil,
Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kemudian Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46 dengan perikop baru. Penghakiman terakhir yang berbunyi demikian, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami beri Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Dan ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau haus, Engkau lapar, atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit
atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Semoga kita selalu diingatkan dan diberkati dengan firman ini, agar kita dapat memahami dan mengerti dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sebagai penjaga kita, pemberi firman, dan Ia adalah firman yang hidup, yang selalu memberi kita kekuatan melalui firman-Nya. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu akan selalu menguasai kami, agar kami dapat mengerti memahaminya. Biarlah firman-Mu dapat menjadi pelita dan kekuatan bagi kami, karena apa yang kami dengar hari ini sungguh dahsyat, bahwa Tuhan ada pada setiap orang-orang yang hina, yang terluka, dan kami sebagai gadis-gadis ingin menjadi gadis yang bijaksana, yang menyediakan minyak dan lampu ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menyongsong Sang Raja kami, dan kami siap sedia untuk menyambut kerajaan-Mu yang akan segera datang dan turun dari surga ke bumi ini. Dan biarlah kami anak-anak-Mu setia dalam perkara kecil, sehingga Tuhan memberikan kami tanggung jawab yang besar, sehingga pada akhirnya kami semua akan mendapat upah yang besar di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu akan selalu menyertai kami sampai Maranatha. Melalui firman-Mu kami dikuatkan selalu, dan iman kami semakin bertumbuh dengan firman-Mu. Amin.